Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. Insya Allah pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mengenai mata kuliah saya pada semester ini, yakni pada mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi Sekolah. Nah, pada mata kuliah ini saya akan mencoba menjelaskan pada materi kepemimpinan dan budaya organisasi sekolah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membagi menjadi 4 sub pembahasan pokok atau 4 sub pembahasan penting. Nah, apa yang akan pertama kita bahas, yakni apa pengertian dari kepemimpinan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi sekolah. Nah, yang ketiga, kita akan membahas apa unsur-unsur budaya organisasi sekolah. Nah, yang terakhir kita akan membahas bagaimana pembentukan budaya organisasi di sekolah. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas pada sub pertama, yakni pada pengertian kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba mengutip pendapat dari salah satu tokoh, yakni Terry dan Robbins, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dari pendapat salah satu tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan pemimpin terhadap pengikut untuk mencapai sasaran melalui perubahan. Nah, dalam konteks ini, pengaruh dikatakan sebagai mengkomunikasikan gagasan seseorang pemimpin guna mencapai harapan anggotanya, serta memotivasi dalam mencapai tujuan. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan dari kepemimpinan. Nah, kita berlanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Nah, langsung saja saya akan mencoba lagi mengutip dari pendapat salah satu tokoh, yakni Jonas. Jonas mengatakan bahwasanya budaya organisasi merupakan seperangkat nilai bersama yang mengontrol interaksi setiap anggota organisasi, juga dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak lain di luar organisasi. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya budaya organisasi merupakan nilai dasar. Nilai dasar organisasi berupa keyakinan, kemampuan, kemauan, norma-norma, dan cara belajar orang di dalam organisasi. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai dasar organisasi yang berupa keyakinan, kemampuan, kemauan, norma-norma, dan cara belajar orang-orang di dalam organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya. Nah, itu adalah penjelasan dari budaya organisasi. Nah, lanjut kita akan membahas unsur-unsur budaya organisasi. Unsur budaya organisasi sekolah, yakni yang pertama adalah nilai. Kemudian yang kedua adalah kerja atau aktivitas. Kemudian selanjutnya ada ritual, kemudian upacara-upacara, dan objek-objek budaya atau dengan kata lain cultural object. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Nilai dan kepercayaan merupakan berkat yang akan mengikat para anggota secara keseluruhan. Nilai dalam organisasi akan menjelaskan prinsip-prinsip mengenai sesuatu. Tentunya nilai-nilai ini sudah dikenal oleh semua anggota dari organisasi tersebut. Nah, kemudian setelah nilai-nilai, kemudian kita akan menjelaskan mengenai kerja atau aktivitas. Kerja atau aktivitas mencakup percobaan sesuatu, pengambilan risiko, mencipta sesuatu, penemuan sesuatu, dan proses berpikir. Nah, selanjutnya ritual dan upacara. Upacara ditata secara sistematik dan diprogramkan secara rutin melalui suatu budaya. Nah, jadi kalau upacara itu ditata secara sistematik dan sudah diprogramkan atau sudah terprogram secara rutin dalam suatu organisasi itu sendiri. Kemudian objek kultural. Objek kultural adalah simbol-simbol yang memberitahu kepada kita mengenai budaya melalui aktivitas, kata-kata, kemudian kejadian dan perilaku. Nah, kemudian selanjutnya objek budaya. Nah, objek budaya ini dibuat oleh kesadaran manusia itu sendiri.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan budaya organisasi dalam sekolah. Nah, saya akan mengutip salah satu pendapat dari salah satu ahli, yakni pada pendapat Robin. Robin mengemukakan bahwasanya budaya organisasi dapat terbentuk melalui 3 cara, yakni yang pertama adalah seleksi, kemudian sosialisasi, kemudian manajemen puncak. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pembentukan budaya organisasi melalui atau dengan cara seleksi. Seleksi sejak awal sudah ada penekanan bahwa hanya pegawai-pegawai yang memenuhi kriteria. Dalam hal ini, jikalau dalam sekolah tentunya memenuhi kriteria sebagai pendidik dan sebagai kriteria tenaga kependidikan. Nah, setelah seleksi, selain dari seleksi ini, caranya yang kedua yakni adalah dengan cara sosialisasi. Penanaman norma-norma yang ditetapkan organisasi dapat dilakukan dengan cara membicarakannya dalam rapat-rapat atau dalam pertemuan-pertemuan. Nah, dalam rapat-rapat ini biasanya pemimpin dapat mensosialisasikan atau memberitahukan kepada rekan-rekannya atau bawahannya bahwasanya ini adalah budaya dari organisasi sekolah itu sendiri. Nah, dalam hal ini terjadilah sebuah sosialisasi atau pengenalan dari budaya organisasi sekolah. Nah, kemudian cara yang kedua adalah manajemen puncak. Pimpinan menjadi pendorong kuat bagi tumbuhnya perilaku bawahan. Pimpinan mesti menetapkan norma-norma perilaku yang dapat diikuti atau diteladani oleh bawahannya. Di samping itu, apa yang dilakukan atasan dapat diobservasi dan dinilai oleh bawahannya. Baik teman-teman, itulah materi dari saya seputar kepemimpinan dan budaya organisasi. Jadi ada 4 pembahasan tadi. Semoga dalam hal penjelasan saya ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Jikalau masih ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, karena sejatinya kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.